Silakan duduk. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Ada Kuasa dalam Pujian. Haleluya. Kita buka Mazmur 150. Mazmur 150. Ayat yang ke-6, ayat yang terakhir. Ini ayat penutup di kitab Mazmur. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas. Saya pernah lihat sebuah video. Ada orang sedang bernyanyi, ada orang sedang bermain musik. Kemudian ada seekor anjing yang ngeliatin dan kemudian ikut. Istilah kita sih kalau binatang apa? Hewan anjing namanya menggonggong. Kalau kucing mengeong. Kambing mengembik. Ya. Jadi si anjing ini ketika dia dengarkan ada orang bernyanyi dan bermain musik, terus dia mengeluarkan bunyi. Kalau menggonggong kan kan gitu ya. Kalau ini enggak, dia kayak mengikuti irama dari lagu. Nah, kemudian dia berhenti. Kemudian itu terus nyanyi. Nah, pada bait tertentu dia ikut. Cocok. Ya. Jadi dia nggak mengganggu lagu yang dinyanyikan, tapi dia masuk pada saat-saat yang tepat. Itu anjing loh. Artinya anjing juga punya pendengaran, anjing punya perasaan, dan dia mengeluarkan suaranya dan enak. Di Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas. Mungkin kalau kita cepat-cepat berpikir langsung kita bilang, manusia. Enggak. Anjing bernafas enggak? Kucing bernafas enggak? Burung bernafas enggak? Artinya semua yang bernafas itu manusia maupun hewan. Semua harus memuji Tuhan. Luar biasa. Saudara kekasih dalam Kristus. Kalau hewan saja memuji Tuhan dengan cara dan bahasa mereka yang kita nggak ngerti, masa kita manusia tidak memuji Tuhan? Ya, jadi semua yang bernafas, baik manusia maupun hewan, semua memuji Tuhan. Semua memuji Tuhan. Semua. Kita buka lagi Mazmur 116. Mazmur 116. 116 ayatnya yang 18. Tujuh belas. 116 ayat 17. Seratus 116 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku, siapa? Aku. Siapa itu aku? Saudara juga. Saya. Mempersembahkan korban syukur kepadamu, menyerukan nama Tuhan. Ya. Kemudian Mazmur 69 ayat 31. Mazmur 69
ayat 31. Mazmur 69 ayat 31. 69 ayat 31. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Siapa itu? Aku. Siapa itu? Saya. Saya akan memuji-muji nama Allah dengan apa? Nyanyian. Mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Baik. Kenapa kita bernyanyi? Kenapa kita memuji Tuhan? Memuji Tuhan bisa dengan mengucapkan kata-kata, itu memuji. Kamu cantik ya. Itu kata-kata. Tapi memuji juga bisa dengan nada yang disebut dengan lagu. Kau cantik hari ini. Nah, itu pujian. Tapi disampaikan dengan nada sehingga disebut dengan lagu. Jadi memuji Tuhan bisa dengan kata-kata saja. Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa. Itu dalam penyembahan, ya, kita hanya mengucapkan kata-kata, nadanya tidak ada yang sama, ya, hanya ada musik sebagai pengiring. Tapi dalam doa kita bisa memuji Tuhan dengan kata-kata. Tetapi namanya bernyanyi adalah menyampaikan kata-kata dengan nada. Nadanya nada yang sudah tertentu. Sehingga kalau misalnya kita menyanyi kemurahanmu, kata-katanya sama, nadanya pun sama. Saya nyanyi dengan nada itu, siapapun menyanyi dengan nada yang sama. Kemurahanmu. Nggak ada yang nyanyi dengan kemurahanmu. Enggak ada. Semua orang tahu nadanya sama. Itu disebut lagu. Ya, jadi kita bernyanyi, menyampaikan kata-kata dengan nada, nada yang sudah diketahui, sudah dihafal, semua orang tahu nadanya seperti itu, disebut bernyanyi. Pertanyaannya, kenapa kita bernyanyi? Kenapa orang Kristen dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi? Benar nggak? Nggak ada ibadah orang Kristen tanpa lagu, tanpa nyanyian. Nggak ada. Semua dengan nyanyian. Kenapa? Pertama, karena Tuhan sendiri suka bernyanyi. Si Apit tahu pasti, kalau ada makanan apa-apa, ada satu itu yang harusnya ada, bikin saya suka. Apa itu, Si Apit? Nah, itu. Kalau saya suka lapjong, nah, maka berbagai masakan apapun, ada unsur lapjongnya, pasti saya suka. Begitu juga dengan nyanyian, ujian, lagu. Kenapa orang Kristen dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi? Karena Tuhan sendiri suka bernyanyi. Kalau Tuhan suka bernyanyi, maka apapun acaranya pasti ada nyanyian. Kalau saya suka lapjong, apapun minumnya, makanannya harus ada lapjong. Saya dibalik ya, apapun makanannya, minumannya adalah itu, gitu ya. Ini enggak, apapun minumannya terserah. Yang penting kalau bicara makan harus ada lapjong. Kenapa? Karena Yunus suka lapjong. Tuhan Yesus, kita mau acara syukur, kita mau acara permohonan, apapun, semua ada lagu, ada pujian. Kenapa? Karena Tuhan kita senang bernyanyi. Kita buka Matius 26. Matius 26. Matius 26 ayat 30. Matius 26 ayat 30. 26 ayat 30.
Matius pasal 26 ayat 30. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit Zaitun. Oke. Jadi murid-murid bersama Yesus. Yesus bersama murid-murid ada di satu tempat. Ya. Oke. Dan di tempat itu mereka ngapain? Ayo. Yakin mereka nyanyi? Yakin? Mereka bukan diskusi, bukan ngegosip, bukan sedang apa-apa, ngobrol, kongko-kongko, tapi sedang bernyanyi. Yakin? Kenapa yakin? Ini udah ditulis, masa mesti nggak percaya lagi ya? Sesudah, setelah, apa? Menyanyikan nyanyian pujian. Oke, sepakat ya? Yakin ya? Nggak ada pengertian, nggak ada penafsiran lain. Di tempat itu ada Yesus, ada murid-murid, dan mereka sedang bernyanyi. Yakin ya? Oke. Pada saat di tempat itu ada Yesus dan murid-murid, mereka bernyanyi. Pertanyaan saya, yang nyanyi siapa? Nggak sebagian. Yakin? Kok bisa yakin? Ada ditulis gitu? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Nggak ada tuh disebut semua. Ya, lihat tuh. Tadinya yakin mereka nyanyi. Oke, kenapa? Ada ditulis. Sekarang pertanyaannya, yakin semuanya bernyanyi? Hah? Atau hanya sebagian? Sebagian lagi nyanyi, sebagian lagi gini. Tonton. Ya. Ada nggak yang gitu kira-kira? Yakin ya? Nggak ada ya? Oke. Semua bernyanyi. Yang kedua, kira-kira Yesus sendiri ikut bernyanyi nggak? Apa dia nggak nonton aja? Dia ngeliatin aja. Oh ini nggak nyanyi ya? Nyanyi. Ikut nyanyi. Dia liatin lagi. Oh itu nyanyinya bagus. Nyanyinya dengan sungguh-sungguh. Keluarkan suaranya. Oh bagus. Terus lihat lagi. Kira-kira Yesus saking asiknya memperhatikan, melihat. Sampai Yesus sendiri tidak ikut bernyanyi. Kira-kira begitu nggak? Saya yakin, saudara. Saya yakin. Di mana ada kehadiran Yesus, semua pasti ikut bernyanyi. Itu keyakinan saya. Maka di dalam ibadah kita, yakin nggak saudara Yesus hadir? Kalau yakin, harusnya kita sama. Di mana ada kehadiran Yesus, kita kita semua harus ikut bernyanyi. Sebab dalam kenyataannya, saudara, dalam kenyataan, saya lihat, nggak tahu saudara pernah lihat nggak? Dalam sebuah ibadah, ada tuh yang diam tuh. Pernah lihat nggak? Orang nyanyi dia diam aja. Jangan kita lakukan seperti itu ya saudara. Di mana ada kehadiran Yesus dalam sebuah ibadah, maka kita harus bernyanyi, mengeluarkan suara. Ya, jadi Yesus sedang bernyanyi saudara. Karena itu ya kita anak-anaknya harus ikut kan senang bernyanyi. Ya. Kenapa kita bernyanyi? Karena Tuhan suka bernyanyi. Dan nyanyian-nyanyian kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kembali pada Lapciong. Yang suka Lapciong itu siapa? Saya kan. Lapciong masuk ke mulut siapa? Ke mulut saya kan. Waktu saya masukkan ke mulut saya dan saya kunyah, saya makan. Saya senang nggak? Senang. Tapi perhatikan satu hal. Kalau Ciapit masak apa aja ada lapciong dan saya senang makan lapciong. Terus saya lihat Yosua ikut ambil makanannya dan ikut makan lapciongnya. Saya ngelihatnya gimana? Ini kok kesenangan saya dimakan sih? Begitu? Enggak kan? Terus gimana? Senang. Ya, Yos, makan lagi. Kan ada teman.
Apa yang menjadi kesenangan saya juga ingin menjadi kesenangan orang lain. Semua kan nggak enak kan? Senang sendiri, yang lain nggak gitu. Kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus senang bernyanyi, maka dia juga ingin kita anak-anaknya ikut senang bernyanyi. Sehingga setiap kali ketemu selalu ada nyanyian. Kenapa kita bernyanyi? Karena Tuhan suka bernyanyi dan nyanyian itu menyenangkan hati Tuhan. Kedua, kenapa kita bernyanyi? Karena nanti di surga kerjaan kita apa, saudara? Menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Masih ada yang ngantor nggak nanti di surga? Nggak ada. Masih ada kayak senam-senam, senam pagi, senam sore. Enggak. Di surga itu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Dan ekspresi dari kebahagiaan, sukacita adalah bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi ada yang bilang begini, kita ini tiap kali ibadah, nyanyi lagi, nyanyi lagi, nyanyi lagi, nyanyi lagi. Kenapa? Kita sedang latihan. Supaya nanti di surga udah terbiasa, udah pintar pada nyanyi. Makanya selalu ada nyanyian. Karena di surga nanti kerjaan kita itu apa? Menyanyi, memuji, memuliakan, dan menyembah nama Tuhan. Dan kenapa kita bernyanyi? Ketiga, karena ada kuasa dalam nyanyian, dalam pujian. Ini yang kita mau pahami dan kita yakini bahwa di dalam pujian, memuji nama Tuhan lewat lagu, lewat nyanyian, itu ada kuasanya. Kita buka Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16. Ayat 24, 25, dan 26. Kisah Para Rasul 16, pasal 16, ayat 24, 25, dan 26. Ada kuasa di dalam pujian. Jadi memuji Tuhan tidak hanya sekedar senang-senang, gembira, tapi ada kuasa. Bukan sembarangan. Bukan main-main, tapi bukan main. Beda ya. Bukan main-main, tapi bukan main. Alias luar biasa. Kisah Para Rasul 16 ayat 24, 25, dan 26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Ini di penjara. Penjara yang paling dalam, paling tengah-tengah. Ya. Jadi kalau mau keluar, mau melarikan diri, itu susah. Karena harus melewati ini, dan melewati ini. Berapa pintu yang harus dilewati. Jadi ditempatkan di sana. Dan mungkin juga itu adalah tempat yang paling kokoh. Nggak bisa ditembus, susah ditembus. Dan tengah malam mereka bernyanyi. Nah, perhatikan saudara. Saudara pernah dengar kata-kata ini? Bernyanyi di dalam hati. Pernah dengar? Dia bernyanyi di dalam hati. Bisa nggak orang bernyanyi dalam hati? Bernyanyi itu bisa di dalam hati. Kedengaran nggak sama orang? Enggak. Karena dia nyanyi di dalam hati. Terus kedua, ada bernyanyi dengan bersenandung. Ada suara,
Tapi hanya perlahan. Kalau orang nggak terlalu perhatikan, orang nggak dengar itu. Tapi ketiga, ada orang bernyanyi betul-betul dengan suara. Dia bernyanyi. Sehingga kedengaran suaranya. Mereka di tengah malam itu, ditulis di sini, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kalau menyanyikan bisa dalam hati, tidak terdengar, bisa bersenandung, nggak terlalu jelas, dan bisa bernyanyi dengan suara yang keras. Di antara tiga itu apa yang mereka lakukan? Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi artinya orang-orang yang lain pun mendengarkan suara lagu dan pujian mereka. Artinya mereka bernyanyi dengan suara yang nah, mereka nggak menyanyi dalam hati, tapi mereka menyanyi dengan keras. Dan apa yang terjadi? Tadi malam ada apa? Ngerasa ya? Belum tidur? Gimana gempanya? Keras ya? Lama lagi ya, dua. Goncangannya keras, dan kalau hanya sedetik isi enggak apalah, selesai. Ini ada, kalau berita itu sampai 10 detik. Hitung aja 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Goncangannya kerasa. Istri saya bilang, keluar, cari aman. Ya kalau ruko yang seperti ini memang takut lah ya, karena di atasnya ada beton, ya kan? Ya seumur-umur ada gempa, saudara. Kan dalam hidup kita emang tadi malam baru satu kali kita ngerasain gempa? Enggak kan? Udah berapa kali lah kita ngalamin gempa. Tapi tadi malam baru membuat saya agak sedikit takut. Gempa-gempa yang lain nggak buat takut. Karena kadang-kadang malam, kadang-kadang kita tempat tidur, hanya sebentar, udah selesai. Tadi malam itu goncangannya betul-betul terasa. Betul-betul terasa. Ya. Kenapa? Ternyata dekat dengan Bandung. Lokasinya di Garut. Ya. Teman-teman bilang, di Jakarta kerasa, di Depok terasa. Kalau lihat di berita, memang sampai ke Semarang itu ada lingkaran ya. Sebelah sini sampai Jakarta, sebelah sana Semarang, sebelah sini semuanya kerasa. Tapi Bandung karena dekat kerasa. Saya juga lihat video di Garut, itu ada sebuah gedung, plafonnya ada rubuh, plafonnya rubuh, kaca pecah. Oke, ini yang terjadi ketika mereka bernyanyi gempa, dan pintu-pintu semua sendi-sendinya, engsel-engselnya, apanya terlepas, dan mereka bisa keluar kalau mau keluar. Saudara, pujian itu ada kuasa. Lepaslah belenggu mereka semua. Apa belenggu kita? Belenggu kita bukan pintu, bukan gerbang. Belenggu kita adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, masalah. Itu belenggu kita. Yang membelenggu kita, mengikat kita, sehingga kita, satu, baca Alkitab yuk. Enggak ah, nanti ajalah, besok ajalah, kita dibelenggu. Ambil tuh Alkitab, ah nanti ajalah. Yuk doa. Nantilah, dibelenggu kita. Kalau orang bebas, dia akan bebas. Ambil Alkitab, baca Alkitab. Keluarkan suara, itu orang bebas. Saya pernah baca sebuah buku yang berisikan tentang bagaimana orang-orang di Tiongkok waktu itu tidak dibebaskan untuk bisa beribadah. Kalau sekarang sudah ada kebebasan. Kamu mau jadi Kristen silakan, bikin gereja silakan sekarang. Di sana ada masjid, ada
orang Islam, silakan. Mau agama apa, silakan. Yang penting kamu jangan bikin macam-macam. Itu aja di Tiongkok sekarang. Tapi kalau dulu tidak, tidak boleh ibadah. Jadi ketika mereka ibadah itu sembunyi-sembunyi, takut ditangkap, takut dihukum. Nah, di buku itu saya baca ketika mereka beribadah, suara waktu nyanyi bagaimana? Bisa nggak seperti kita? Bebas? Nggak bisa. Mulutnya terbelenggu. Itu nyanyi, nyaris tak terdengar. Nah, itu kayak tenter gitu ya, nyaris tak terdengar. Kenapa? Takut kalau kedengaran ada lagu pujian, nanti tentara lewat, ditangkap. Jadi antara terdengar dengan tidak terdengar, bibir saja yang bergerak-bergerak. Karena tidak ada kebebasan. Aduh, saya ketika baca itu, aduh rasanya gimana ibadah dalam ketakutan. Sisanya, ya aduh gak enak saudara. Lah kita dalam kebebasan bernyanyi. Kalau tidak bernyanyi dengan melakukan suara, saya bilang bahasa Perancisnya teng-tengan. Ya, terlaluan. Maka kalau kita memuji Tuhan, menyanyi di mana ada kuasanya. Jangan menyanyi dengan suara yang seadanya. Ada kuasa ketika kita bernyanyi. Jangan sia-siakan. Jangan lewatkan supaya ketika kita bernyanyi di mana saja, ya, di mana saja, khususnya tempat ibadah, bernyanyi dengan suara yang keras dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh karena ada kuasa dalam pujian, dalam nyanyian kita. Oke, kapan kita bernyanyi? Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Kapan kita bernyanyi? Kita bernyanyi adalah tuh, 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara sedang senang bernyanyi. Saudara sedang terima hadiah, bersyukur, bernyanyi. Saudara sedang punya masalah, ngapain? Berdoa dan bernyanyi. Dan saat kita bernyanyi dengan kesungguhan hati, dengan suara kita berteriak, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Belenggu-belenggu, berbagai permasalahan lepas. Dan kita bebas. Saya ingat benteng Yeriko. Benteng Yeriko dikelilingi 7 kali. Dan di hari ke-7, Tuhan memerintahkan berteriak, bersorak. Bukan pakai bom, bukan pakai nuklir, tapi bersorak, berteriak. Namanya bersorak, berteriak, pakai suara enggak? Pakai. Suara yang pelan-pelan? Tidak. Suara yang sekeras-kerasnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Tembok Yeriko runtuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana nyanyian yang disukai oleh Tuhan? Bagaimana cara bernyanyi yang disukai oleh Tuhan?
Yang pertama, Tuhan suka kalau kita bernyanyinya dengan semangat, nggak loyo. Tuhan Allah kita perkasa. Kata-katanya, Tuhan Allah kita perkasa. Hah? Tuhan Allah kita bertahta. Ya juga bertahta, ya perkasa, ya hebat, ya pokoknya apa. Tapi dinyanyikan, Tuhan kita luar biasa. Kata-katanya hebat, tapi dinyanyikan dengan loyo. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Beda nggak? Tuhan suka yang mana? Ada kuasa dalam pujian. Dengan ada kuasa dalam pujian. Pasti Tuhan suka yang semangat. Karena itu saudara, setiap kali kita bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, ingat, bernyanyilah dengan semangat. Jangan asal-asalan. Amin. Yang kedua, saat bernyanyi seperti apa yang bikin Tuhan senang? Dengan suara yang keras. Ya tadi, Yeriko. Membacalah, yuk. Yosua 6 ayat 20. Yosua 6 ayat 20. Yosua pasal 6 ayat 20. Yosua pasal 6 ayat 20. 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang bukan pelan-pelan kan, tapi suara yang nyaring. Maka apa yang terjadi? Runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara punya keinginan, saudara punya kerinduan, nyanyi. Nyanyinya jangan asal-asalan. Sungguh-sungguh. Keluarkan suaramu. Maka apa yang terjadi? Runtuh. Segala masalahmu runtuh. Segala keinginanmu tercapai. Engkau bisa masuk dan merebut apa yang kau inginkan. Caranya bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Bernyanyi dengan semangat. Bernyanyi dengan suara yang nyaring. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi setelah hari ini, saudara kekasih dalam Kristus, setiap kita bernyanyi, jangan lagi hemat-hemat suaramu ya. Nyanyi, keluarkan suaramu. Sampai capek, sampai serak. Tuhan senang mendengar dan melihat. Ada pertanyaan, saudara. Pak Yunus, kalau bernyanyi, mengeluarkan suara, tapi jemaat punya suaranya fales. Nah, saudara tahu suara fales? Tahu? Nadanya nggak tepat. Do, re, mi. Itu tepat. Do, re, mi. Nah, itu nggak tepat. Nah, false. Salah. Fales. Ya. Nah, bagaimana Pak? Kalau jemaat ada yang suaranya fales. Terus dia disuruh nyanyi dengan keras. Gimana? Nah, yuk, yuk. Gimana Bapak Ibu sekalian? Firman Tuhan bilang kalau nyanyi harus dengan suara yang nyaring, suara keras. Tapi dia suaranya fales, nggak tepat nada. Gimana? Suruh diam aja. Udah, lu nggak usah nyanyi. Suara lu fales. Yalah, diem. Selama puji-pujian dia diem. Nyanyinya dalam mana? Dalam hati.
Begitukah? Kalau saya ditanya, bagaimana sikap saya? Apalagi contohnya di tempat ini, di gereja kita. Kalau ada sidang jemaat yang nyanyinya fals, Pak Yunus bagaimana sikapnya? Suruh dia hanya nyanyi dalam hati saja? Atau suruh nyanyi dengan keras, sekeras-kerasnya? Maka saya memilih untuk bertindak bijak. Bijaknya bagaimana? Saya tidak akan suruh dia diem. Tidak. Silakan bernyanyi. Keluarkan suaramu. Kenapa? Suara bagus itu dari mana, saudara? Hai, penyanyi-penyanyi yang punya suara bagus, WL-WL yang suaranya bagus, sehingga WL sana, WL sini, WL situ. Katanya pelayanan, tapi jadi pekerjaan, menghasilkan uang. Pertanyaan saya, saudara juga jawab. Suara yang bagus dari mana? Dari Tuhan. Berani menyangkal? Saya sekarang tanya, suara fals dari mana? Dari Tuhan. Mau diapain? Udah dari Tuhan. Orang cantik boleh ibadah? Memang orang jelek nggak boleh ibadah? Orang ganteng boleh ibadah? Emang orang yang nggak ganteng nggak boleh ibadah? Begitu juga. Punya suara bagus, puji Tuhan, nyanyi. Tapi punya suara fals juga, tetap nyanyi. Cuma, cuma jangan menyanyi untuk bisa dipuji orang. Ini ibadah jemaat. Karena dia punya suara yang bagus, jadi dia menyanyi dengan menonjol. Bedakan menyanyi dengan suara yang keras, artinya jangan pelan-pelan, jangan simpan-simpan, nyanyilah dengan keras. Tapi bukan berarti so keras-kerasnya sehingga orang jadi jangan menjadi penonjolan diri. Itu untuk suara yang bagus. Jangan Anda bernyanyi dengan demikian rupa sehingga orang lihat. Jangan bernyanyi dengan keras, tapi dalam volume yang diatur lah. Begitu juga dengan yang fals. Bernyanyi, tapi aturlah volume suaramu. Jangan sudah fals, Anda karena firman Tuhan bilang nyanyi dengan suara yang keras dan nyaring, Anda nyanyi sekeras-kerasnya. Itu mengganggu namanya. Yang punya suara fals nyanyi aja. Tapi atur suaramu, atur nadamu. Yang punya suara bagus pun, jangan mentang-mentang bagus. Engkau nyanyi dengan demikian rupa, sehingga akhirnya terjadi penonjolan diri. Jangan. Semua atur volume. Karena pada dasarnya, Tuhan melihat hati. Maka bernyanyilah dengan ketulusan. Bernyanyilah dengan hatimu. Tuhan, aku punya suara, mau bagus, mau jelek, aku persembahkan buat Engkau. Jadi apapun suaramu, jangan pernah takut untuk keluarkan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam engkau bernyanyi, ada kuasa yang terjadi. Ya. Saya baru perbaiki gitar saya udah lama, saya beli sudah 40 tahun lebih, udah jarang dipakai. Saya bawa kemarin, perbaiki, ganti senar, ganti apa namanya itu, ya, supaya di rumah saya ada taruh gitar. Kapan saya bisa bernyanyi di kantor? Itu rencana saya. Itu saya akan taruh di kantor. Di kantor, kapan aja di kantor saya bisa bernyanyi. Ayo, Ciapit kalau lagi masak, ngapain? Masak. Iya, lagi masak ngapain? Ya masak. Tapi lagi masak, bisa nggak bernyanyi? Bisa. Lagi menjahit, bisa nggak bernyanyi? Bisa. Lagi jalan-jalan, bisa nggak bernyanyi? Bisa. Di mana saja. Yang penting atur suara. Lagi jalan-jalan, lagi di mall, nyanyi sendiri. Ya jangan. Ya, di sana nyanyilah dalam hati, nyanyilah senandung. Tapi lagi di rumah, lagi di mobil.
Ada yang keganggu nggak kalau kita nyanyi dengan keras? Nggak ada, nyanyi. Dengarkan lagu, jangan diem. Ayo keluarkan suara, nyanyi. Nah, ini boleh muji dikit ya. Nah, boleh muji dikit. Istri saya kalau bangun jam 4, paling lambat setengah 5. Saya masih tidur. Dia bangun dan kemudian buka TV, buka YouTube, kemudian putar ibadah. Saat ibadah selalu ada lagu, ada khotbah. Itu aja kerjaan istri saya setiap hari. Di mobil, setel lagu. Dari YouTube, dari radio, dari tape, dari mana aja. Dan ketika di setel lagu, dia ngapain? Nyanyi. Ikut keluar suaranya. Saya yakin Tuhan senang. Tidak hanya mendengar lagu, tapi ikut bernyanyi. Untuk siapa nyanyinya? Untuk Tuhan. Maka Tuhan senang. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan nyanyian kita, dengan lagu kita. Apapun suara kita, mau dari suara sedang, suara bagus, suara apa, keluarkan itu. Karena Tuhan senang mendengarkan pujian yang kita naikkan dengan hati yang tulus. Ada kuasa di dalam pujian. Mari kita berdoa.